Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tapi tiba-tiba diberhentiin. Berhenti, siapa kau? Aku Lord Chin, dan aku di sini untuk mengambil hidup Raja Black Dragon. Nah, sekarang ku beri semua orang di istana 60 nafas untuk melarikan diri. Hah, Cincun, itu Cincun. Cepat, kalau tidak, kalian akan dikubur bersama raja kalian. Hah, itu Cincun. Ayo, lari. Ada Cincun, cepat lari. Dan para warga pun kabur. Cincun berkata, Wuching, tangkap Raja Black Dragon dan jangan sampai dia mokat. Baik yang mulia, Wuching pun langsung berangkat. Dan 1 menit kemudian, si kaisar pun dapatkan. Yang mulia, saya membawanya. Cincun, kau tidak bisa menghabisiku. Si kaisar langsung ditendang sama Cincun. Cincun berkata, lalu kenapa kau menyerang kerajaan Draimon? Kau pernah berpikir bahwa aku akan mendatangimu? Bukannya aku yang menyerang kerajaan Draimon. Aku dipaksa. Dipaksa? Apakah Sekte Beast yang memaksamu? Benar, itu benar. Sekte Beast yang memaksaku. Cincun, kalau kau melepaskanku, aku akan menyerah padamu dan aku akan melakukan apapun untukmu. Dan Cincun langsung menghabisinya. Ting, Anda telah menghabisi kultivator level 9 Cintan Realm. Anda menerima 9.099 experience point. Penyelesaian misi utama, pertarungan 100 raja mencapai 3%. Tersisa 93 raja lagi. Perjalananku masih sangat panjang. Itu apa itu? Di sini Red Boy seperti menerima sesuatu di gelang tangannya. Red Boy berkata, kurasa ini transmisi jimat spiritual dari Taipai Chinsing. Oke, isinya Raja Chen mati. Yang mulia, tolong segera kembali. Hah, Pak tua itu mati. Ayo segera ke kerajaan Draimon dengan kecepatan penuh. Cincun mengeluarkan 2 bom dan meledakkan kerajaannya dan langsung hancur. Istananya dihancurkan. Mulai sekarang nggak ada lagi istana di kerajaan Black Dragon. Sekarang kita pergi di aula utama istana kerajaan Chanyue, di mana orang-orang berkumpul. Orang kanan berkata, kakak tertua, kakak kedua, kusarankan kalian menjaga sikap dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Oke, di sini pangeran pertama namanya Qinlong, pangeran kedua namanya Qinlie yang kiri. Qinlie berkata, Qinzu sedang di kerajaan Changlan. Kenapa dia akan kembali untuk bersaing dalam perebutan tahta dengan kami? Qinlong menambahkan, tentu saja karena aku putra tertua, jadi itu yang membuatku menjadi putra mahkota yang secara alami akan mewarisi tahta. Pangeran baju kuning berkata, gue nggak tahu itu siapa ya, coba yang tahu ingetin gue dong, komen. Gue sudah lupa jujur. Dia berkata, kakak, kau sudah pergi jauh dari kerajaan selama beberapa tahun dan bahkan mengancam agar tidak jadi putra mahkota. Kenapa kau sekarang kembali? Dan juga pangeran ketiga memiliki banyak prajurit yang hebat di bawah pimpinannya. Mungkin ini yang kemarin di itu ya, di kereta kuda ya, Chin. Kalau tidak salah Chin Yun, kalau salah koreksi. Chin Yun melanjutkan, kakak, kau ini cari mati. Aku tidak butuh kau mencemaskan hal-hal ini. 3 hari dari sekarang, upacara penobatan akan dimulai. Tahta ini akan menjadi milikku. Dalam hatinya BTW ya, bukan ngomong. Sekarang kita pergi di kerajaan Chanyue di kota Yuquan. Hei tuh, ada yang terbang di sana. Itu yang mulia. Yang mulia Cincun kembali. Selamat datang kembali yang mulia. Cincun merespon, tidak perlu formal begitu. Taipai berkata, selamat yang mulia atas kembalinya Anda. Cincun bertanya, apa maksud kalian dengan omong kosong itu? Emangnya berapa hari aku pergi? Cincun berkata, Master kedua, lama sekali kita tidak bertemu. Masterku merespon, yang mulia, jangan panggil saya Master kedua, panggil aja saya Cloud Leader. Cincun merespon, baiklah, sesuai yang kau mau. Oh iya, Master Cha, bagaimana situasi kerajaan Chanyue saat ini? Dan bagaimana bisa Raja Chen mati? Yang mulia, Baginda Raja diserang dan dihabisi 4 hari yang lalu oleh orang misterius yang menyelinap ke dalam istana. Kami masih belum bisa menemukan identitas orang kuat ini. Di saat itu, saya di istana bersama saudara Li. Tetapi kami tidak bisa menghentikannya. Orang itu paling tidak berada di Mortal Realm. Dan hanya dinasti Nancho serta Sekte Beast yang memiliki orang sekuat itu. Orang yang kanan berkata, itu salah saya. Kecepatan lawan terlalu cepat dan dia ahli dalam skill menyembunyikan diri. Cincun merespon, itu bukan salahmu. Sekte Beast. Taipai berkata, yang mulia, jangan impulsif. Sekte Beast terlalu jauh dari kita. Kita harus pikirkan baik-baik. Prioritas utama saat ini adalah menguatkan diri kita. Iya, aku tahu. Cincin bertanya, terus bagaimana situasi saat ini? Masterku menjawab,
kerajaan Black Dragon berhenti menyerang, dan kerajaan Wuchi juga takut menyerang karena intimidasi saudara Yuan Pak. Perbatasan sementara ini damai. Cincun berkata, pasukan yang dibawa dari dinasti Nanzhou nantinya akan dinamakan Dragon Rising Legion yang akan dipimpin oleh Jenderal Quan. Mulai sekarang, prajurit Jenderal Quan akan dilatih oleh Jenderal Chen. Yang mulia, kenapa nggak saya aja? Cincun menjawab, hah? Kamu? Apa kau tahu cara memimpin pasukan? Tidak tahu. Cincun melanjutkan, ya sudah, Roaring Heavenly Dog. Oi, anjing, aku punya misi untukmu. Ya yang mulia, bawa semua Demonic Beast di atas level kedua di kerajaan Tianyue, dan bagi mereka dalam pasukan 200.000 untuk pasukan darat dan 100.000 untuk pasukan Demonic Bird. Ingat, ini angka minimalnya. Jangan khawatir, anggota pasukan monster juga termasuk prajurit. Di masa depan, kuharap monster dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai di kerajaan yang aku pimpin. Yang mulia, apakah ada batas waktu untuk misi ini? Cincun menjawab, tidak, kau bisa pergi setelah istirahat beberapa hari. Baik, oke, kerajaan tidak bisa berjalan tanpa raja. Mari istirahat 1 hari, lalu pergi besok untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Baik, Chiasun berkata, Yang mulia, ada beberapa suara yang melawan Anda di ibu kota, termasuk beberapa pangeran. Tahta itu milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Sekarang kita pun time skip ke 3 hari kemudian di ibu kota kerajaan, Branda Vermilion Bird. Orang yang kiri berkata, sayangnya Baginda Raja telah meninggal dunia dan kerajaan tidak bisa selamat tanpa seorang raja. Orang yang kanan berkata, sial, kalau aja aku lebih kuat, pasti kuajar dia. Itu si Qin Yun ya, harusnya. Yang kiri, itu salah satu cewek tercantik di kerajaan. Namanya, bentar, gue cari dulu. Oh iya, Nan Yuxin namanya yang kiri ya. Nan Yuxin yang anaknya Nan Yumeng. Ya, dia merespon, saat Qin Yun kembali, dia pasti akan marah besar. Jian berkata, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil tahta semudah itu. Cincun bekerja keras di luar sana. Bagaimana bisa kita membiarkan seseorang seperti dia jadi raja? Seseorang berkata nih, harusnya ya yang orang tua yang kanan ini ya, melanjutkan wasiat mendiang raja. Putra mahkota Qinlong telah mengambil alih tahta sebagai raja dan secara aktif menopang kerajaan. Sekarang dinobatkan sebagai raja yang baru. Tapi pas mau dikasih, siapa kau seenaknya menjadi raja? Hei, berani ya kau? Prajurit, tangkap dia! Saat kerajaan Black Dragon dan Wuchi menyerang kerajaan Tianyue kita, siapa yang menyelamatkan kita? Apakah orang itu? Apa kalian mau putra mahkota menjadi raja? Hei, pergi dari sini. Emangnya kau pantas menjadi raja? Ya betul, hanya yang mulia pangeran ketiga yang pantas untuk menjadi raja. Kami mau pangeran ketiga yang menjadi raja. Terus di sini ada siapa nih? Gak tahu deh siapa deh. Intinya pangeran mungkin ya. Dan Nanmeng langsung maju. Mundurlah. Yap, ini pangeran yang namanya Qinlong ya. Dia berkata, ketua sekte Xianling, Chang Tianyou. Dia pun menyerang ke arah si Nanmeng. Harusnya Nanmeng ya. Mereka berdua beradu serangan, tapi si Nanmeng pun kalah. Siapapun yang berani menolakku menjadi raja hanya akan punya satu takdir, dan itu adalah mati. Tiba-tiba air tombak terbang pas berhenti di depannya, dan itu ada tombak dari Cincun. Berani kau mencoba merebut tahtaku? Cincun pun datang. Hei, itu yang mulia pangeran ketiga. Yang mulia pangeran ketiga telah kembali. Mampus kau Qinlong. Cincun. Akhirnya kau kembali. Aku telah lama sekali menunggumu. Taipei berkata, Demonic Chi, yang mulia, berhati-hatilah. Orang ini adalah kultivator Demonic di tahap Void Transformation Realm. Cincun, mati kau! Cincun mengeluarkan naganya dan mereka berdua beradu serangan nih. Dia juga ngeluarin naga nih, yang warna ungu, Demonic. Dan ternyata naga Cincun kalah. Hah, bagaimana mungkin? Yang mulia, hati-hati! Dengan cepat, Xiaoqiu maju menahan serangannya. Kau, cari mati! Dan si Qinlong, harusnya, dia diserang oleh Yuan Pa menggunakan senjatanya dan dia pun terempas jauh. Cincun berkata, aku ceroboh sampai gak sadar bahwa dia sudah melewati Void Transformation Realm. Yuan Pa berkata, yang mulia, jangan khawatir, dia sudah mokat. Bahkan kultivator di Earthly Immortal Realm tidak akan bisa menahan serangan dari palu saya. Tidak, dia belum mokat. Dan dia sepertinya semakin ini ya, semakin terpengaruh oleh Demonic Chi-nya. Apa dia abadi? Red Boy pun maju. Rasakan apiku 3 kali lipat. Tapi tiba-tiba, langitnya di Abyss, semua hukum dihancurkan. Dalam hati Cincun, itu iblis dari sekte Abyss. Ya Tuhan, apa-apaan itu? Hantu, itu iblis. Dia dari sekte Abyss. Dia pernah menyerang dinasti Nanzhou sekali. Seseorang berkata, semuanya, jangan takut. Dengan Baginda Raja Cincun dan bawahannya di sini, kultivator Demonic pasti akan diberantas. Cincun berkata, Void Transformation Realm, Earthly Immortal Realm, Heavenly Immortal Realm. Sangat menakjubkan. Jiwa gak pernah hilang. Jangan diam aja. Ayo kita habisi mereka. Biar mereka rasakan sama di True Flame-ku. Dan mereka pun maju. Aku ingin lihat sekuat apa Holy Infant King yang telah mendominasi dunia belakangan ini. Orang ini adalah tetua Abyss, tetua sekte Abyss, Mokuche. Dia Heavenly Immortal Realm. Dan di sini si Red Boy dan juga si tetua sekte Abyss, mereka berdua beradu serangan. Sedangkan Yuan Pa menghajar para bawahan yang lainnya.
dan Lipai juga, lalu Taipai juga. Cincun berkata, ada apa? Red Boy dengan mengejutkan seri melawannya. Apakah kultivator Blood Haired Demonic juga merupakan sumber kekuatan immortal? Tapi tidak mungkin dia sebagus Wuching. Tapi sepertinya Red Boy sudah dilemahkan. Red Boy bertanya, apa yang kau sembunyikan di sana? Si tetua menjawab, sesuatu yang spesial didesain untuk mengikatmu. Berdasarkan penelitian kami, tubuhmu mungkin dipoles menjadi tubuh api dan bukan api biasa. Pergilah ke neraka kalau kau mau tahu apa ini. Akan kubakar kau sekarang. Red Boy memancarkan apinya. Tapi ternyata dengan mudah ditahan menggunakan kayak arahnya tuh. Percuma aja. Red Boy berkata, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Wuching, kuserahkan orang itu padamu. Oke. Dalam hati Cincun, seperti ada yang mengawasiku. Cincun, aku sendiri akan menghabisimu. Oh, kau mau menghabisiku? Ayo lihat, apa kau bisa melakukan itu? Cincun memunculkan menggunakan armornya. Dan Cincun mengambil galah atau tombaknya, maju menyerang ke arah si Qinlong. Dan Qinlong langsung terkena serangannya. Hah, bagaimana bisa? Cincun membalas, tidak ada yang mustahil. Kau masih gak tahu banyak tentangku. Lalu Cincun langsung membakarnya. Dan ternyata ada sebuah kayak lubang tuh. Hah, apa itu? Lubang hitam itu tidak bagus. Hey, Red Boy, hancurkan lubang hitam dia di atas sana untuk mencegah Sekte Abyss mengirim musuh yang lebih kuat. Hah, baiklah. Red Boy mencoba untuk menghancurkannya. Tapi ternyata nggak hancur dan di sini Cincun seperti tertekan. Tetuaan sampai di sini. Kalian akan mampus. Dalam hati Cincun, sistem sekuat apa tetuaan ini? Ting tidak yakin. Tapi diprediksi di atas True Immortal Realm. Dalam hati Cincun, dia di atas True God Realm. Dewa terkuat yang saat ini kupunya adalah Holy Infant King di True God Realm. Ini akan merepotkan. Yang musuh berkata, Mokuche, aku sudah memberimu Skywater Jet, tetapi kau masih mau aku yang melakukannya? Mokuche merespon, Heavenly Water Jet memang bisa menahan Holy Infant King, tetapi kultivasi bawahan Cincun Wuching jauh lebih tinggi daripada aku. Dasar gak berguna. Red Boy berkata, aku di sini kalau kau nggak senang. Keluarlah dan lawan aku. Yuanpa juga, keluar kalau berani. Jangan terus bersembunyi. Keluar kalau kau berani. Hah? Apa kau yakin berkata seperti itu? Nah, orang ini adalah Sekte Abyss. Tadi tetua kayaknya ya. Yang ini Sekte Abyssnya. Untuk apa kau beragak begitu, hah? Cincun menahannya. Yuanpai, tidak, jangan. Si ketuanya mungkin ya. Sekte Abyss menyerang ke arah Yuanpa. Dan Yuanpa langsung terempas jauh. Wuching, cepat bantu Yuanpa. Baik. Hei, Yuanpa. Untunglah dia hanya pingsan. Hidupnya nggak dalam bahaya. Kau cari mati. Red Boy menyerang ke arah Sekte Abyss. Seorang kultivator True God Realm bisa-bisanya bawahan orang tidak bernama. Kau tidak pantas memiliki julukan True God. Si Sekte Abyss memunculkan telapak tangannya. Red Boy mencoba untuk menyerangnya. Hancurlah. Dan Red Boy berhasil menghancurkannya. Semut sialan, kau berani melawan Sekte Abyss. Si Sekte Abyss melancarkan sebuah serangan yang gak terlihat, itu kayak ada piringan kayak bulat gitu ya. Dan tiba-tiba Red Boy terkena serangannya dan dia pun tumbang. Red Boy, Cincun, kau terlalu percaya diri sehingga bawahanmu menjadi begini. Apa kau menyesal? Tapi ternyata Red Boy belum kalah. Akan kuhabisi kau, Neca. Dalam hati Cincun, sialan, sistem, kalau aku memanggil dewa sekarang, apa dia akan sampai tepat waktu? Ting, tidak dijamin. Red Boy pun menyerang. Dan si musuh, si Sekte Abyss, dia melancarkan serangan kayak cincin gitu ya, bulat gitu. Dan keduanya beradu serangan. Dampak-dampak dari serangan itu semuanya menyebar ke seluruh kota. Dan para rakyat pun mulai pada kabur. Selamatkan aku, tolong! Serangan dari si musuh, Sekte Abyss, berhasil dihancurkan oleh Red Boy. Dan Red Boy langsung menyerang meluncurkan api seperti naga ke arah si Sekte Abyss. Kau juga terlalu percaya diri. Dan serangan apinya berhasil dinetralisir oleh si Sekte Abyss. Dalam hati Cincun, sistem, bagaimana caranya aku memanggil dewa di atas True God Realm? Ting, tergantung atas keberuntungan Anda. Host masih belum bisa mengendalikan sistem sepenuhnya. Dan saya hanya kesadaran sistem. Jadi saya pun gak bisa melakukannya. Sialan, dan Red Boy mulai lemah ya. Aku mau. Dengan cepat, Red Boy langsung ditangkap sama Lipai. Si Sekte Abyss berkata, pria lemah dari kerajaan kecil berani terus menghalangi Sekte Abyss. Lucu sekali. Aku bahkan bukan dewa Sekte Abyss, tapi aku bukan seorang yang bisa disentuh oleh semut seperti kalian. Dewa, kembalilah. Dan si naga lilin langsung ditarik sama si Sekte Abyss. Ini betul nggak tahu siapa ya, karena pakai topeng kan, gak dikasih tahu siapa. Jadi disebut Sekte Abyss. Dan si Sekte Abyss menarik naga lilin. Dan di saat yang sama dia menyerang ke arah Cincun. Dan Cincun pun terhempas ke tanah. Sistem, cepat panggil. Ting sekarang memulai pemanggilan dewa secara acak. Selamat, Anda memanggil Chu Ke Liang. Hei Cincun, apa kau sudah menyadari kebodohanmu sekarang? Dalam hati Cincun, sial, apa yang bisa kulakukan dengan seorang ahli taktik saat ini? Tiba-tiba, yang mulia, loh Tachi, kenapa kalian semua di sini? Pergilah, kalian akan mokat, kau tetap di sini. Tachi membalas, tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini.
Aku tidak peduli. Kalau aku bisa mati dengan Yang Mulia, aku tidak masalah. Putri Nahai menambahkan, itu benar Kakak Chin. Aku mau bersamamu sampai saat terakhir. Pasangan yang mengharukan. Kalau begitu, aku akan mulai dengan dua wanita ini. Akan kuperlihatkan padamu konsekuensi melawan Sekte Abyss. Sistem, lanjutkan pemanggilannya. Ting, host, saya bisa memaksa pemanggilan satu dewa di atas True God Realm. Tetapi Anda harus membayar satu harga untuk itu. Harganya apa? Sistem menjawab, satu misi paksaan yang memerlukan Anda untuk mengambil sebuah benda. Dalam hati Cincun, panggil, itu hanya misi pengambilan benda. Panggil aja. Kini memanggil dewa. Oke, tanda tanya, kesetiaan 92. Ting, selamat. Dewa yang terpanggil sedang dalam perjalanan kemari. Sebagai pengingat, dewa itu akan tiba di medan perang dalam 10 detik. Pak Su atau Sukuiku ya harusnya ya, yang pakai jubah ya. Dia berkata, Yang Mulia, Anda menyinggung Sekte Abyss saat Anda membantu kami di berbatasan bronze. Hari ini, kalau mereka ingin menghabisi Anda, mereka harus melangkahi mayat saya. Cincun merespon, jangan khawatir, kau sudah menemaniku. Sampai saat ini, aku tidak akan membiarkanmu mokat. Si Sekte Abyss berkata, Cincun, Holy Infant Kingmu sekarat. Siapa lagi yang bisa kau andalkan? Cincun membalas, sebagai tetua Sekte Abyss, apa kau pikir dirimu tidak terkalahkan di dunia ini? Aku tidak berani menyatakan bahwa aku tidak terkalahkan, karena ada beberapa musuh yang mengerikan di wilayah selatan. Kau bahkan belum melangkah keluar dari lingkup dinasti Chuo dan belum melihat musuh-musuh kuat. Kau hanya kodok di dasar sumur. Kau harusnya bersyukur karena kalau bukan karena kontrak jiwamu dengan dewa, kau pasti sudah kubunuh dari dulu. Di sini sisa 3 detik ya untuk manggil ya. Kau salah. Kodok di dasar sumur itu adalah kau. 2, 1. Kau akan mati. Ting, seorang dewa telah tiba. Panggilan Cincun ya. Keadaan akan segera berganti. Akan kutunjukkan apa itu kekejaman yang sebenarnya. Lei Cenci di sini. Siapa yang berani menyerang tuanku? Lei Cenci dari Enchantment of the Gods, ras manusia. Kultivasi Golden Immortal tingkat keempat. Seni bela diri Profound Technique. Harta Golden Staff. Waduh, mungkin gak boleh di-pairing sama Berserker Fury ya. Wah. Lanjut. Kemampuan surgawi Wind Thunder Wings, Ninth Heaven Mysterious Thunder, Vajra Fisik. Kesetiaan 92. Saya minta maaf Yang Mulia atas keterlambatan saya. Cincun merespon, tidak apa-apa, kau tepat waktu. Buat dia cacat dan paksa dia untuk mengembalikan naga lilinku. Baik. Lei Cenci pun maju. Siapa kau? Lei Cenci menjawab, semut sepertimu tidak pantas untuk mengetahui namaku. Mati. Dan si orang itu pun diserang dan topengnya pun hancur. Mana gayamu yang tadi? Hah? Apa kau akan melawan Sekte Abyss sampai nafas terakhirmu, Cincun? Sekte Abyss? Apa itu? Cepat atau lambat, tuanku akan menghabisinya. Dalam hati si tua, aku harus membawa kembali naga lilin itu ke Sekte Abyss, lalu memikirkan ulang rencanaku. Aku bukan tandingannya, aku harus pergi sekarang. Si tua melemparkan sesuatu ke arah Li Cenci, tapi Li Cenci berhasil menahannya. Li Cenci apa Li Cenci? Beda nih. Tadi sekali Li Cenci, sekali lagi Li Cenci. Oke, gue bakal sebut Li Cenci aja ya, sesuai dengan yang pertama. Lalu setelah dia melemparkan sesuatu ke arah Li Cenci, sebuah portal muncul. Kau mau kemana? Tapi dengan cepat, si tetua langsung diajar sama Li Cenci dan dia terhempas ke tanah. Si tetua masih mencoba untuk kabur dan menahan serangannya, tapi Li Cenci terus-terusan menyerang bertubi-tubi dan dia pun terhempas mundur dan udah mau tumbang ya. Dalam hati si tetua, mustahil, aku sama sekali nggak bisa mengalahkannya. Cincun berkata, tetuaan, kau terpental ke sana sini. Mau terus begitu? Kenapa kau tidak menghabisiku aja? Anjing tua Sekte Abyss. Bukankah kau bilang kau adalah salah satu dari sedikit orang ahli di wilayah selatan? Ada apa denganmu? Atau Sekte Abyss sudah jelek sekarang? Cincun, aku bersumpah, aku pasti akan menghabisimu. Tapi sebelum mengenai Cincun, langsung diajar sama Lei Cenci. Yang Mulia, harus kita apakan orang ini? Tunggu sebentar, Pak Tua. Kalau kau mau hidup, lepaskan Divine Beast-ku. Sudah aku teleportasikan ke markas besar Sekte Abyss. Sana pergi kalau berani. Tapi biar ku beritahu, di Sekte Abyss ada orang-orang lebih kuat dariku, dan ada juga yang lebih kuat dari dia. Kalau kau kesana, kau pasti akan mokat. Bang, kalau kau emang mau mati, biar ku antar kau ke neraka. Lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan dari atas, dari lubang di atas tuh. Dalam hati Cincun, bukankah itu tangan yang mengambil Divine Beast-ku? Hati-hati Yang Mulia. Lei Cenci maju untuk melindungi Cincun, tapi ternyata si tangan malah mengambil si tetua. Cepat atau lambat akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tunggu aja, tunggu aku di Sekte Abyss. Dan mereka pun berhasil kabur. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.